lakukan yaitu coaching ya, terhadap ya coaching terhadap rekan sejawat Bapak ya. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Restu. Oh, dengan Pak Restu. Kalau boleh tahu nanti pada saat coaching yang ingin Bapak yang ingin Bapak ketahui tentang kompetensi coachingnya itu tentang apa saja Pak? Semuanya ya, dari mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh. Jadi semuanya saya harapkan dari coaching nanti potensi itu akan muncul ya Bu. Oh iya betul Pak. Kemudian yang selain dari kompetensi yang ingin Bapak tadi tanyakan ya kepada rekan sejawat Bapak, kira-kira inginnya itu seperti apa Pak hasil dari coaching tadi? Coaching ini saya harapkan membantu rekan saya Pak Restu dalam kegalauannya terkait dengan permasalahannya itu ya. Iya. Mudah-mudahan Pak Restu nanti bisa menemukan solusi atas yang dihadapi ini, permasalahan yang dihadapi, dengan nanti saya akan menjadi pendengar yang aktif, kemudian saya akan mengimbau kepada Pak Restu dan juga memberikan kesadaran penuh dalam permasalahan. Saya harap nanti bisa membantu Pak Restu dalam menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan. Kalau boleh tahu dari Pak Saman sendiri ya terkait dengan coaching tadi, penilaiannya seperti apa yang nanti Bapak lakukan ketika saat coaching nanti Pak? Penilaiannya yang lebih saya pesankan penilaian ya lebih ke memberikan itu sadar penuh itu yang lebih saya tekankan, karena menurut saya ketika orang sadar secara penuh maka dia akan memahami akan persoalannya. Harapannya apa Pak terkait dengan observer ini bagi Bapak? Dengan observasi ini mudah-mudahan ke depan ada kelanjutan ya, meningkatkan pembelajaran bagi masyarakat sejawat dan akan melaksanakan coaching berkala. Jadi coaching ini akan lebih rutin dilaksanakan di sekolahan. Boleh Pak, mangga dilanjut kegiatannya, coachingnya, mangga Pak Restunya untuk dipanggil. Mangga Pak. Selamat siang Pak Restu. Siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Restu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pak Restu ini sudah memasuki tahun pelajaran yang baru ya? Iya Pak, benar. Kira-kira di tahun pelajaran yang baru ini motivasinya seperti apa nih? Nah, sebelum kepada motivasi nih Pak, saya ingin sedikit sharing atau curhat Pak. Oh, Terhadap ada permasalahan yang saya hadapi sekarang nih Pak. Di mana saya akhir-akhir ini banyak kesibukan Pak. Kesibukan diantaranya yang pertama itu kebingungan dalam membuat administrasi sekolah Pak, khususnya di SD, karena April kemarin saya itu kan dinas ditempatkan dari SMP kemudian ditempatkan di SD gitu Pak. Alhamdulillah. Ya. Cuma rezekinya di SD berarti ya Pak? Iya, iya. Benar. Gak apa-apa di mana saja. Yang penting kita mengabdi. Yang penting kita menjadi seorang pendidik ya Pak ya? Iya benar Pak. Cuman di situ saya agak kebingungan nih Pak. Dari transisi tersebut dan ternyata saya kaget gitu. Yang awalnya saya mengajar guru mata pelajaran di sekolah SMP hanya satu mata pelajaran yaitu matematika. Nah sekarang di SD saya mengajar semuanya dan juga berarti harus menyiapkan semua adminnya Pak. Nah itu yang membuat saya kaget dan bingung Pak. Apalagi sekarang waktu yang ada itu sangat kurang sekali untuk saya Siapa iya betul seperti itu Pak. Nah, kira-kira
kalau permasalahan seperti itu mungkin nanti Pak Sarman dia bisa membantu memberikan solusinya Pak. Oke, Pak Restu, sebenarnya kami juga sama ya, saya pribadi juga sama seperti Pak Restu ketika menjadi guru kelas di SD itu memang mungkin sangat berbeda dengan di SMP ya Pak ya. Kalau di SMP kita hanya mengambil satu mata pelajaran, ketika di SD kita menjadi guru borongan nih Pak. Guru semua mata pelajaran, kemudian guru ekstrakurikuler, guru bimbingan dan sebagainya lah pokoknya Pak. Jadi memang kita harus punya apa trik-trik ya, bagaimana kita mempersiapkan itu semua dan memang harus berjalan. Pak Restu, ini dari coaching ini harapannya tujuannya nih apa nih? Harapannya coaching supaya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Iya. supaya saya tidak kebingungan lagi Pak, supaya saya bisa segera menyicil administrasi pembelajaran saya, kelas saya gitu itu Pak. Kemarin kita masih kurikulum yang lama mungkin ya, sekarang kan ada perubahan kurikulum yang baru, memang harus barangkali kita dipersiapkan kan ya harus ya. Iya. Oke. Dari tujuan tadi yang Bapak sampaikan di sini ini kira-kira selain itu identifikasi dan permasalahan tadi apa saja Pak? Yang pertama kebingungan membuat administrasi pembelajaran yang kompleks Pak, karena di SD sendiri kan terdiri dari beberapa macam mata pelajaran gitu Pak. Yang 10 Iya, seperti bahasa Indonesia, matematika, pendidikan Pancasila, IPAS, IPAS, budaya, bahasa daerah di Indramayu itu untuk mata lokal ya. Kalau untuk agama kan kebetulan dia bidang studi ada, olahraga kebetulan dirangkap sama saya juga Pak ilmunya, karena tidak ada guru makernya yang olahraga. Ya, selain itu kira-kira Pak apa lagi itu identifikasi dari masalah Bapak selain kesiapan itu? Mungkin yang pertama ya Pak, untuk persiapan untuk menghadapi masalah saya kemarin dapat masukan dari rekan tuh Pak untuk gabung saja ke grup WA nasional kelas 5. Nah kebetulan kemarin saya diamanati mengajar kelas 5 Pak, SD untuk kelas 5 guru kelas 5. Nah dapat saran dari rekan sejawat untuk gabung aja masuk ke grup WhatsApp kelas 5 nasional. Akhirnya saya mengikuti saran, kemudian saya ikut bergabung di grup WhatsApp tersebut gitu Pak. Kalau di lingkungan itu sudah ada kelompok belajar guru Pak di tempat Bapak juga? Sudah Pak, kebetulan juga sudah bergabung gitu Pak. Ini untuk dari jaringan akses internetnya, maksudnya dari daringnya kita menggunakan grup WhatsApp nasional, karena itu kan informasinya senasional gitu Pak. Cakupannya juga luas gitu. Jadi berbagi info, berbagi info dan sharingnya itu sangat luas. Kalau untuk KKB-nya itu ada Pak berjalan. Nah, kebetulan juga sudah kemarin itu terakhir pembahasan mengenai RHK kayak gitu Pak. Bulan seperti itu. Dan untuk yang masalah administrasi sekolah di sini yang kurikulum merdeka, ada beberapa sekolah yang malahan baru Pak. Jadi kalau di sekolah saya udah kurikulum merdeka, di sekolah yang lain juga sama gitu. Maksudnya itu baru dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum merdeka, sehingga ada yang juga sama seperti saya kebingungan untuk menyiapkan administrasinya seperti itu. Betul Pak. Jadi untuk kurikulum merdeka ini memang tahun ini sudah diwajibkan seluruh kelas penggunaannya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau tahun yang kemarin di SD saya pun sama, baru 4 kelas ya Pak ya, diterapkan di kelas 1, 2, 5 dan 6, 4 dan 5. Untuk kelas 3 dan 6 memang masih kurikulum 2013 PSB, dan sekarang ini sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, tadi yang Bapak rencana aksinya ya itu ikut grup nasional, grup nasional kelas 5 ya Pak. Ini sangat bagus sekali, sangat membantu bahkan ya Pak, kaitannya dengan penggalauan Bapak
membuat administrasi barangkali seperti modul ajar ya Pak ya, modul ajar kalau dulu kan RPP ya Pak, modul ajar Bapak bisa melakukan di sana. Kalau untuk mengatur waktunya ini gimana Pak? Solusi gitu ya. Kebetulan kemarin pas KKG itu Pak sampai di Kudus ya. Di situ juga sempat membahas tentang masalah kombel gitu. Maksudnya di sekolah masing-masing sudah ada kombel belum gitu. Dan kemudian kalau di sekolah saya sendiri kan sudah dibentuk gitu. Makanya untuk mengatur waktunya untuk menyelesaikan masalah ini salah satu alternatifnya yaitu memasukkan ke jadwal kombel Pak gitu, untuk sharing tentang informasi-informasi terkait dengan administrasi pembelajaran yang ada di sekolah seperti itu Pak. Salah satu yang digunakan platform Merdeka Mengajar itu Pak, PMM. Itu di situ ternyata setelah saya kemarin buka gitu, dibuka ternyata banyak sekali modul ajar yang kita bisa ATM Pak, amati, tiru dan modifikasi gitu Pak. Ternyata sangat lengkap sekali di situ. Kemudian juga saya juga melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di Lubus ya Pak ya, dan guru-guru kelas 5 yang ada di sekitar daerah desa saya di situ, untuk melakukan kolaborasi sharing gitu Pak, sharing berbagi modul ajar yang pas, yang cocok untuk daerah gitu. Kalau saya ngambil dari nasional, setelah saya beragam, ternyata beragam Pak ya. Ada yang dari Bali itu banyak yang menggunakan bahasa Bali, ada yang dari Medan gitu. Jadi ada beberapa yang cocok dan ada yang banyak yang tidak cocok gitu. Makanya penting sekali menurut saya berkolaborasi di gugus ini gitu, dengan rekan sejawat sesama guru kelas 5 gitu Pak. Selama ini dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak sudah laksanakan ada kendala atau hanya itu saja dari untuk persiapan pembelajaran administrasi? Untuk kegiatan pembelajaran sendiri Pak, selama ini alhamdulillah berjalan lancar ya Pak. Saya juga sedikit banyak melakukan inovasi-inovasi gitu Pak, dari mungkin saya terapkan waktu ketika di SMP gitu ya. Saya di SMP, kemudian saya coba ini untuk melakukan inovasi ini diterapkan di anak-anak SD. Ternyata alhamdulillah Pak, responnya sangat luar biasa Pak. Salah satunya ketika misalkan saya contohkan anak belajar matematika mengukur volume gitu. Saya ajak anak keluar untuk mencari benda-benda yang berbentuk balok, berbentuk persegi, berbentuk balok, berbentuk kubus seperti itu ya Pak ya. Tanpa saya kasih Pak, maksudnya dimanapun bebas ya. Anak-anak sampai ada yang ke pinggir sekolah, yaitu di masjid. Kebetulan sekolah saya pinggir sekolah saya masjid. Ada yang ke situ, ada kolamnya, ada bangunan, saka bangunannya itu yang bawahnya berbentuk balok, diukur sama mereka berkelompok. Dan alhamdulillah Pak sangat antusias gitu. Ketika saya dokumentasikan dan saya unggah juga di Facebook, di sosial media, dan mendapatkan respon yang positif Pak, dari orang tua juga gitu Pak. Ternyata wah, lagi belajar apa, keluar ternyata setelah dijelaskan sama saya, wah luar biasa sekali, bagus seperti itu maksudnya. Ternyata apa yang dipelajari bukan hanya teori tapi anak langsung praktekkan, itu yang membuat mereka mungkin merasa menyenangkan gitu Pak. Yang pembelajaran yang menyenangkan iya Pak, itu Pak. Kalau melihat background para studi yang dari SMP mungkin hanya satu pelajaran, ketika masuk ke SD semua pelajaran, itu penyesuaiannya seperti apa itu Pak? Wah, penyesuaiannya mungkin apa ya? Kalau eksaknya mungkin Pak lebih cepat ya. Kalau eksak iya, kalau karena sudah nyambung ya Pak ya. IPAS terus main ke matematika. Ya. Nah, untuk penyesuaiannya sendiri kayak misalkan di seni budaya itu kebetulan juga saya waktu di SMP tidak hanya satu ternyata Pak. Karena saya di SMP juga pernah mengajar seni budaya gitu. Sudah ada pengalaman, jadi saya bisa terapkan di situ. Juga ada
pembelajaran P5, prakarya kayak gitu Pak. Iya, itu bisa saya terapkan. Nah untuk bahasa Indonesianya gitu, saya juga waktu di SMP dulu ikut kegiatan literasi tuh Pak, sampai ikut lomba tingkat nasional Jawa Barat, tingkat Jawa Barat yang gerakan literasi Jawa Barat dari di Jabar tuh Pak. Ikut di situ, jadi saya bisa menyesuaikan dari situ gitu, dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada di situ. Nah untuk kayak belajar bahasa Inggris gitu ataupun Pancasila itu saya banyak sharing ke guru mapel waktu di SMP Pak. Tips dan trik untuk mengajarnya seperti apa supaya saya tidak salah, yang intinya tidak salah menyampaikan materi gitu, seperti itu Pak. Terkait dengan usia itu seperti SMP dengan SD, ini kan ada perbedaan. Iya. Itu menyikapinya seperti apa? Ya, kalau usia sendiri gitu Pak, kebetulan waktu zaman corona itu saya sempat pernah les Pak, membuka les anak-anak SD Pak. Ternyata sudah ada ternyata kita menurunkan gitu Pak, cara mengajarnya menurunkan dari bahasanya juga, dari bahasanya lebih sederhana. Iya, lebih sederhana dan lebih dipermudah. Iya. Kemudian mirip seperti anak kelas 7 Pak. Kalau saya masa transisi kelas 5, kelas 6 ya itu masih masa transisi gitu. Transisi ya. Masih anak-anaknya masih kompak, masih mudah mendengar apa yang disampaikan guru. Ternyata dari situ iya. Jadi yang jelas mah saya yang menggunakan pengalaman yang sudah ada, saya kaitkan gitu sehingga saya bisa mengambil tindakan yang semoga benar gitu yang saya lakukan seperti itu Pak. Ya, ketika kita berada di sekolah itu kan ada komunitas ya Pak, ya ada rekan sejawat, ada kepala sekolah ya. Kita nanti harus banyak ngobrol, sharing terkait dengan permasalahan. Sama halnya juga dengan saya Pak, di sekolah sama seperti itu. Ada permasalahan terhadap satu orang guru, jangan diam saja. Ketika kita melihatnya, kita harus membantu. Kalaupun kita yang mengalami sendiri, ya kita harus terbuka. Nggak usah ada perasaan canggung, nggak usah ada perasaan malu. Karena pada hakikatnya dalam sebuah komunitas atau di lingkungan sekolah, di SD itu ya satu kesatuan ya, saling berkaitan, saling membantu untuk meningkatkan pendidikan sekolah. Baik Pak Restu, tadi rencana aksinya sudah disampaikan. Kira-kira nanti tujuan dari apa yang tadi Pak Restu sampaikan pada pagi ini apa kira-kira berarti sebagai bentuk tanggung jawab ya Pak ya. Iya, tanggung jawab maksud saya. Sebagai bentuk tanggung jawab yang akan saya lakukan yaitu menyicil Pak, membuat administrasi. Kebetulan juga saya kemarin sudah menyelesaikan membuat absensi kelas gitu, terus ada beberapa modul aja yang sudah saya selesaikan itu Pak, seperti itu untuk mungkin beberapa mapel yang belum, makanya saya bilang dicicil gitu Pak, mencicil perlahan-lahan supaya sayanya tidak kaget gitu, seperti itu Pak. Mungkin ke depan ya barangkali bisa memanfaatkan waktu libur nih Pak Restu ya, libur yang tersedia nanti bisa lebih dimanfaatkan untuk mempersiapkan pembelajaran. Memang seharusnya kita sebagai guru itu harus lebih mempersiapkan lagi sebelum kita melakukan pembelajaran pada murid kita. Baik Bapak Restu, dari coaching kita kali ini tujuan sudah disampaikan oleh Pak Restu, kemudian identitas yang sudah, rencana aksi, tanggung jawab. Barangkali ada refleksi nih Pak Restu, refleksi dari apa yang sudah Pak Restu sampaikan, kegalauannya, kepindahannya, ya, kebingungannya. Alhamdulillah Pak, saya sangat senang Pak, bisa sharing ke Bapak gitu. Saya sudah plong lagi, tidak bingung lagi gitu. Jadi untuk kedepannya supaya saya nanti dalam arti bisa memanajemen waktu sehingga saya bisa tidak ada keterlambatan dalam menyelesaikan administrasi
pembelajaran yang nanti saya juga gunakan untuk melaksanakannya seperti itu Pak. Dan kemudian bisa mungkin segera mungkin untuk mencicil dan menyelesaikannya gitu Pak. Itu yang saya dapatkan dari sesi sharing ini, sesi curhat ini gitu Pak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sarman gitu yang sudah menemani dan meluangkan waktunya untuk saya gitu, sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri seperti itu Pak. Baik Pak Restu, semoga kegalauan dan kegundahannya sudah bisa mendapatkan jalan keluar. Amin ya Pak. Bisa melaksanakannya dengan baik, tidak lagi kebingungan, dan semoga kedepannya pembelajaran yang Pak Restu laksanakan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan sekolah yang Pak Restu tempat ini kira-kira berprestasi, siswanya mendapatkan nilai yang bagus-bagus, jadi orang-orang yang berbakti bagi usaha bangsa dan agama. Terima kasih Pak Restu. Iya, Pak. Seperti itu kegiatan Coach kita kali ini. Saya Willy, bila Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Iya, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi Pak sesi coachingnya? Apakah sesuai dengan apa yang Bapak inginkan? Alhamdulillah tadi sesuai, jadi dari kegalauan, kegundahan, dan kebingungan dari rekan sejawat saya tadi, Pak Restu dia sudah bisa menemukan solusi, mencari jalan keluar atas permasalahannya. Dia sudah lebih tenang sekarang, lebih siap untuk menghadapi pembelajaran yang ada di sana ke depannya. Kalau tadi pada saat Bapak melakukan sebuah coach terhadap coach Bapak yang yaitu rekan sejawatnya, yaitu Pak Restu, dari performa yang Bapak lakukan itu dalam melakukan coach, bagaimana penilaian dari Bapak sendiri dalam menilai kompetensi yang sudah Bapak lakukan terkait sebagai coach terhadap rekan sejawat Bapak? Tadi saya sudah menerapkan ketiga dari kompetensi coaching, yaitu selalu mendengar yang aktif, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan berikut, dan juga saya sudah melakukan kesadaran penuh dari ketiganya. Sudah dapat laksanakan dengan baik, sudah dapat laksanakan, dan yang paling utama tadi ada kesadaran penuh di hati. Bapak, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak? Siap, Seperti maka tadi Bapak melakukan coaching terhadap rekan sejawat Bapak ya. ya. Tadi terkait dengan pengamatan saya, pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan kepada rekan sejawatnya yaitu terkait dengan mengatasi transisi, yaitu perangkat pembelajaran ya Pak ya, dari Ya, jenjang SD transisi ke dari SMP ya. SD. Tadi Bapak sudah bisa memenuhi kompetensi-kompetensi yang Bapak ingin tuju ya dari pada saat proses tadi, yaitu Bapak sudah sesuai dengan alur tirta dari mulai sudah menunjukkan sudah melakukan pertanyaan yang berbobot mengenai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab atau tindak lanjutnya, kemudian sampai di evaluasi. Bapak sudah melakukan semuanya, sudah sesuai dengan alur tadi Pak yang sudah saya kemudian dari yang sudah saya amati ini sesuai dengan alur kita ya. Kalau boleh saya tanya nih Pak, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai observasi kita kali ini Pak? Menurut pendapat saya, observasi kita kali ini sangat bermanfaat. Terkait dengan
coaching, di mana seorang guru itu harus punya teman curhat ya Bu ya, harus punya teman berbagi, sharing terkait dengan permasalahannya agar dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu, bisa mencari jalan keluar, bagaimana mengatasi masalah tersebut, dan membantu sejawat ini untuk menemukannya. Pada prinsipnya memang coach tadi, teman sejawat itu dia punya beberapa solusi, hanya saja dia galau, jadi dia butuh curhat untuk lebih menguatkan lagi apa yang sudah dia sampaikan, berbagi pengalaman dari saya juga mungkin terlebih dahulu di SD, jadi dapat membantu sekali dari kegiatan coaching ini Bu ya. Observasi dari sesuai dengan kebutuhan itu barangkali. Kemudian Pak, ingin minta umpan baliknya dari Bapak ya terkait saya ini melakukan observasi ini. Apa sih kira-kira umpan balik dari Bapak Saman nih terkait dengan observasi ini? Ya, observasi harapannya bukan kali ini saja. Harapannya Bapaknya itu kira-kira ke depan ada banyak cita yang mungkin bisa dilaksanakan dalam 1 bulan sekali, atau 1 bulan 2 kali, atau bisa lebih. Dan hal-hal seperti ini harusnya ya berkesinambungan itu, karena persoalan selaku sebagai guru atau pendidik di sekolah itu sangat kompleks, sangat banyak. Jadi bukan hanya satu permasalahan. Mungkin sekarang permasalahannya terkait dengan administrasi pembelajaran di sekolah yang mungkin banyak. Mungkin nanti ke depan ada kaitan lagi dengan permasalahan tentang proses pembelajaran. Anak-anak nanti pasti banyak yang perbedaan dalam pembelajaran, mengalami kesulitan, itu kan perlu adanya coaching ya Bu ya, solusi-solusi, perlu adanya sharing juga dengan sejawat atau pas. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah bersedia untuk saya observasi pada kesempatan ini. Bangga untuk melakukan aktivitasnya lagi Bapak. Sekian dari saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis mati.